Halo guys, balik lagi dengan aku Film of the Berita. Sudah hampir 2 bulan kita tahun baru. Ya, banyak banget kejadian-kejadian atau kenangan-kenangan di masa 2023 yang sudah kita lewatkan. BTW, maaf kalau misalkan agak telat. Happy New Year. Selamat tahun baru, sobat. Bagaimana liburan akhir tahunnya, bro? Ya meski agak telat, tapi bagaimana perasaan kalian akhir tahunnya? Apakah kalian happy atau sedih tinggal oleh sang pujian hati? Bagaimanapun tahun 2023 sudah berakhir. Tahun 2023 merupakan sejarah yang kita bisa ambil pelajaran yang baik, yang buruk bisa jadi introspeksi diri, atau yang bagus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Dan sekarang selamat datang 2024. Semoga tahun ini merupakan tahun yang bagus, yang dimana tahun ini merupakan 4 tahun pasca pandemi COVID-19 melanda. Maka di sini Sultan of the Berita akan merangkum kejadian apa sih seputar tahun 2023 atau tahun 2024 secara singkat. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Dan pastikan jika kalian tidak ingin ketinggalan beritanya, jangan lupa subscribe. Good morning, Vietnam! Politik. Ya, politik ini merupakan topik yang paling awal dan pertama yang kita akan bahas. Mengapa kita harus membahas yang pertama? Karena politik ini merupakan ibarat kata jantung. Ya, semua aspek di dunia ini, mau pertahanan, mau sosial, mau teknologi dan sejenisnya, itu pasti akan dikendalikan politik. Ya, kalau tidak ada politik, siapa sih yang ingin menstabilkan segalanya? Dan sepertinya untuk tahun 2024 itu tahun yang pantas untuk dibilang tahun politik. Kenapa? Karena pada tahun 2024 ada sekitar 50 negara yang melakukan pemilu. Di antara lainnya ada Indonesia sendiri. Yap, kemarin kita baru merayakan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024. Ya, sekaligus hari Valentine. Terus ada USA, ya seperti yang kita kenal, ada Donald Trump dan si kakek itu Joe Biden. Terus ada Korea Utara yang dimana Kim Jong Un telah memperoleh suara seperti biasa lah. Terus ada Rusia, terus ada, dan kan bisa ngeliat daftar-daftar tersebut. Ekonomi, yap, untuk ekonomi tahun ini sepertinya negara ini sedikit naik terhadap pengaruhnya dolar. Yap, nilai mata uang rupiah terhadap dolar itu menaik sekitar 15.775 per 5 Februari. Meski sempat turun menjadi 15.611. Tapi tenang saja, karena kalau misalkan tahun ini si The Fed, yap, bank sentralnya Amerika itu memangkas suku bunga yang dari 5,125% menjadi 4,625%, yang dimana bagi negara ini untung. Karena kenapa? Karena nilai mata uang kita terhadap dolar itu akan naik, terhadap nilai rupiah akan naik kepada dolar. Dan untuk para trader-trader dan calon-calon bos ini sangat menguntungkan, karena dampak pemangkasan suku bunga ditambah halving Bitcoin yang berarti di mana Bitcoin dikurangi secara besar-besaran, itu akan menguat, yang dari 754.345.264 nembus hingga 1,5 miliar cuan, bro. Semangatlah kalian calon-calon bos muda.
pertahanan. Aduh. Belum selesai perang Rusia dan Ukraina, sudah mulai peperangan Israel versus Hamas yang dimulai 7 Oktober. Meski sempat ada gencatan senjata, namun berperang lagi. Dan belum selesai di situ, di satu sisi sekelompok Houthi melancarkan aksi pembajakan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi kepada Israel. Untuk saat Indonesia tidak dibajak ya, dan diserbu oleh Amerika. Dan belum selesai lagi, Hizbullah pun sudah mempersiagakan, bahkan sudah todong-menodong senjata. Bahkan Mesir pun juga disiaga berperang, yang dimana diawalin oleh perjanjian perdamaian Mesir dan Israel dirobek. Aduh, sang dunia ini sekarang sudah mulai tidak baik-baik saja. Apalagi ditambah Cina dan Taiwan. Waduh, apakah bentar lagi akan perang dunia? Amit-amit, guys. Dan bagaimana untuk pertahanan Indonesia? Yang beberapa yang saya dapatkan informasinya itu adalah, tenang saja, Indonesia sudah melakukan kontrak terhadap Korea Selatan, yaitu KF-X jet tempur. Meski ada beberapa masalah, yang salah satunya adalah teknisi kita ilmuwan, tapi sampai sekarang tuduhan itu belum jelas apakah benar atau tidak. Dan juga baru-baru ini Indonesia sudah memesan 42 jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Ya, ada sekitar beberapa unit yang sudah dikirimkan ke Indonesia. 24 unit jet tempur F-5EX buatan Amerika Serikat, dan pesawat Hercules C-130J-30 ya, pesawat pengangkut buatan negeri Paman Sam. 24 helikopter S-70M Black Hawk buatan USA, dan masih banyak lagi. Teknologi suatu alat yang sangat modern. Bahkan apakah benar tahun 2050 adalah puncak teknologi dunia? Mengingatkan kita pasca Covid, banyak teknologi-teknologi yang sangat mutakhir, bahkan AI pun sudah mulai berkembang. Dan yang terbaru ini tuh ChatGPT, yang dimana gila parah coy, asli canggih banget. Dan untuk teknologi sekarang, Apple dan Samsung sepertinya akan melakukan dua teknologi yang paling lumayan gila. Ya, Apple pada 13 September 2023 melaunching iPhone terbaru, yaitu iPhone 15 Pro dengan spesifikasi berikut. Namun Apple sepertinya sudah berkurang merasa sombong kepada pengguna Android. Kenapa? Maaf ya bro, Sorry ya. tidak bisa sombong lagi ke Android. Karena kenapa? Yap, charger kebanggaan kalian itu sudah menggunakan atau digantikan dengan charger yang kalian sering guna. Ya, apalagi kalau bukan Type-C. Ini dikarenakan Eropa mengeluarkan aturan yang dimana seluruh barang elektronik harus menggunakan Type-C. Wow, sepertinya kalian sudah sedikit tidak bisa sombong lagi. Dan di mana lagi, Samsung sudah mengeluarkan series terbaru, yaitu Samsung S24. BTW, inilah spesifikasi Samsung S24 Ultra. Tapi tenang aja, untuk pengguna iPhone jangan merasa pesimis, jangan merasa kayak ya apakah saya akan kalah sama Android. Karena kenapa? Ya, Apple sudah melaunching, meski ini bayangkan saja kalian lagi nyantai nih, itu apalagi bisa dikonfigurasikan ke Apple. Kalian bisa mengerjakan sesuatu itu modal Apple Vision dan modal gerakin mata doang. Itu bener-bener gila banget, tapi tidak dengan harganya. Dan dari tadi kita bahasnya sepertinya handphone mulu. Bagaimana untuk PC dan laptop? Yap, pada bulan ini, lebih tepatnya Juni tahun ini, Juni 2024, Windows akan merilis
Windows terbaru, yaitu Windows 12. Ya, penampilannya sih bagus, ada agak sedikit Oke guys, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini, dan ya itulah rangkumannya, meskipun agak telat ya kan, karena ada beberapa hal yang saya harus urusin, tapi semoga informasi yang saya dapatkan itu bermanfaat, dan ya selamat berpuasa bagi yang merayakan. Sampai jumpa di next selanjutnya.